Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadidhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita kedatangan kembali tamu agung syahrul azimun, syahrun mubarakun, syahrul Ramadan. Yang di bulan itu, bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita asyam atau as-saum, yakni melakukan ibadah saum selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Tentu sebagaimana kita mafhum bahwa saum yang kita lakukan itu tentu ada maksud dan tujuan. Tujuan dari saum ini sebagaimana Allah nyatakan sendiri dalam surat Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun, untuk meraih ketakwaan. Tentu ini adalah merupakan target atau tujuan utama dari ibadah saum yang akan kita lakukan. Bulan Ramadan ini disebut sebagai syahrun mubarakun, sebagai bulan yang penuh keberkahan. Tentu apa yang dimaksud dengan keberkahan itu? Keberkahan itu dalam satu definisi disebutkan bahwa barokah itu adalah thubutul khairi ala syai'in. Tetapnya sesuatu, tetapnya kebaikan di atas sesuatu. Artinya, kenapa bulan Ramadan disebut sebagai syahrun mubarakun, sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, karena di bulan itu sangat didorong, sangat dianjurkan, sangat dikondisikan agar senantiasa sebulan Ramadan itu penuh dengan berbagai macam kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud? Tentu banyak hal. Kebaikan antara lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa ibadah saum itu dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan yang pertama adalah dibukanya pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keduanya ditutupnya, dikuncinya pintu-pintu neraka, dan yang ketiga adalah dibelenggunya setan-setan. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan tiga hal yang disampaikan oleh Rasul tadi? Apakah betul di bulan Ramadan itu dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan? Sementara secara kasat mata, kita pun bisa menyaksikan bahwa di bulan Ramadan itu pun tetap ada keburukan, tetap ada kemaksiatan berjalan. Jadi sesungguhnya apa yang dimaksud bahwa di bulan Ramadan itu dibukanya pintu-pintu surga, artinya bahwa ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan itu harus mampu membuka pintu-pintu surga. Jadi sesungguhnya yang membuka pintu surga itu adalah saum kita. Artinya saum yang berkualitas tentunya. Kemudian yang kedua, yang bisa menutup pintu-pintu neraka itu bukan yang lain, bukan Ramadan itu sendiri, tapi saum kita yang kita lakukan harus mampu menutup pintu-pintu neraka. Dan sekaligus saum yang kita lakukan pun harus mampu membelenggu setan. Jadi kembali kepada saum yang kita lakukan sesungguhnya. Apakah saum kita itu termasuk saum yang berkualitas? Ataukah saum yang justru kebalikannya, bukan saum yang membuka pintu surga, bahkan saum yang menutup pintu-pintu surga, kebalikannya. Sangatlah rugi kalau hal itu terjadi di bulan Ramadan tahun ini. Rasul mengatakan bahwa kamin so'imin laisa alaihil jaza'u illal atas. Kata Rasul bahwa banyak orang-orang yang melakukan ibadah saum, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya, kecuali mendapatkan lapar, mendapatkan dahaga, mendapatkan haus saja, tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, eh, ketika kita menyambut bulan Ramadan, kita persiapkan diri kita masing-masing, persiapkan kesehatan kita, persiapkan fisik kita, persiapkan juga ilmu kita, persiapkan juga hati kita untuk menyambut bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya berkumpul berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan di tahun ini, mudah-mudahan saum yang kita lakukan di tahun ini akan lebih baik dari saum yang kita lakukan di tahun-tahun yang telah lalu. Mudah-mudahan juga di bulan Ramadan, bulan yang disebut juga bulan agung,
bulan yang penuh keagungan. Apa yang dimaksud bulan yang penuh keagungan itu? Karena di bulan Ramadan itu pun sebagaimana Allah nyatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kitab yang agung yang berasal dari yang maha agung. Oleh karena itu, karena kitab yang agung ini, yang berasal dari yang maha agung ini, diturunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia secara sekaligus. Oleh karena itu, di bulan Ramadan disebut juga sebagai syahrun azimun, sebagai bulan yang agung, karena diturunkan kitab suci yang agung berasal dari yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kenapa bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang diturunkannya kitab suci yang bernama Al-Qur'an itu? Karena bisa jadi Al-Qur'an ini adalah merupakan hudan, merupakan petunjuk hidup, panduan hidup agar kita tidak salah melangkah, tidak salah memilih jalan, dan sehingga kita jauh dari kesesatan, sehingga kita dalam melangkah senantiasa ada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini barangkali syahrul Ramadan itu disebut sebagai syahrun azimun, sebagai bulan yang agung, karena pada bulan itu diturunkan kitab yang agung, yang berasal dari yang maha agung, sehingga bulan itu pun disebut bulan yang penuh dengan keagungan. Kemudian yang kedua, syahrul Ramadan juga disebut sebagai syahrun mubarakun, sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, karena di bulan Ramadan itu berkumpulnya berbagai macam kebaikan, berbagai macam peluang-peluang jalan-jalan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran, sehingga dan kesehatan tentunya. Mudah-mudahan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat melakukan ibadah saum 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada kita semua. Allahu yahudu biaidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.